sebab Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam kekurangan kami, Kristus berkali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat tidak? Kemampuan. Tentang kemampuan, ya. Aku memiliki kemampuan. Nah, pada materi itu yang kita bahas adalah kita sudah menggali kemampuan yang kita miliki, usaha untuk mengenalinya, dan juga kita menentukan usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kemampuanku terbatas. Jadi, di balik kemampuan-kemampuan yang kalian sudah sebutkan pada minggu yang lalu, ternyata kalian atau ada di antara kalian yang memiliki keterbatasan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan gotong royong. Sumber belajar yang pertama mengamati keterbatasan diri, dua menyimak cerita atau menonton video tentang orang yang bisa sukses walaupun memiliki keterbatasan, dan ketiga mendalami pesan kitab suci tentang sikap menghadapi keterbatasan berdasarkan kitab Yeremia bab 1 ayat 4-8, Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Dan yang keempat, rangkuman materi pembelajaran. Media pembelajaran online. Ada gambar. Jika kita mengetahui kelemahan kita, sama artinya dengan mengetahui kekuatan kita. Jadi maksud dari moto ini atau kata bijak ini adalah jangan menggunakan kelemahan kita sebagai hal yang menghambat kita untuk sukses. Ya, tetapi jadikan kelemahan kita itu untuk mengetahui kekuatan kita, menjadikan kita semakin termotivasi untuk kedepannya kita bisa meraih kesuksesan. Pemahaman bermakna. Peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasannya, menyikapinya secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Apa saja kemampuanku dan keterbatasanku? Coba sebutkan siapa yang
Kemudian, sekarang apa pesan kitab suci berkaitan dengan mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan? Sebentar kita akan membaca dari kitab apa tadi? Yeremia dan Injil Lukas. Oke, sebentar kita akan baca bersama. Kita masuk di kegiatan inti. Poin 1, mengamati keterbatasan diri. Bagian yang pertama, mengidentifikasi keterbatasan dari kemampuan yang dimilikinya dan menuliskannya dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Sudah dikerjakan lembar kerjanya? Sudah? Oke. Sekarang kita lihat pada Injil Lukas. Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 tentang Lewi memungut cukai mengikuti Yesus. Silakan Arse membaca. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Sudah? Jadi itu tadi kisah tentang Lewi si pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Sekarang di situ coba kalian lihat apa keterbatasan atau kekurangan yang dirasakan dimiliki oleh Lewi. Apa? Iya, dia adalah seorang pemungut cukai, tukang pajak kalau di zamannya kita. Kalau tukang pajak itu otomatis dia merasa punya
Dia tidak punya tangan dan kaki. Dia punya punya kaki, tetapi kakinya pendek sekali. Tapi bersyukurnya dari kaki yang tidak normal tersebut dia masih bisa menggunakannya untuk berjalan. Ya. Adakah contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri? Coba berikan satu contoh. Hah? Dalam hal intelektual, bagaimana cara untuk menyikapi ketidakmahiran dalam pelajaran matematika? Ya, tentunya dengan cara belajar, berlatih terus, mencari orang-orang yang hebat dalam pelajaran matematika. Kita minta untuk dilatih atau diajarkan oleh teman-teman kita tersebut. Atau mungkin kita bisa langsung kepada ahlinya, kepada guru matematika itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan penutup, refleksi dan aksi. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar memahami bahwa di balik berbagai kemampuan yang telah Tuhan berikan, kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sekarang marilah kita datang kepada Tuhan dan katakanlah apa saja yang dianggap sebagai keterbatasanmu. Jangan ada yang disembunyikan satupun. Bayangkan Tuhan sama sekali tidak marah kepadamu. Ia tersenyum kepadamu dan bangga kepadamu karena kamu sudah jujur di hadapannya. Sekarang mintalah kepadanya supaya ia sungguh mengetahui kekuranganmu. Katakanlah kepadanya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi atau mengurangi keterbatasan itu. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan yang telah menerimamu hari ini. Mintalah berkat agar dapat mengembangkan diri lebih baik lagi. Yang berikutnya, mari kita merefleksikan manfaat dari pelajaran pada hari ini. Manfaat apa yang kalian terima dari pelajaran tentang keterbatasanku terbatas? Baik, sekarang